Shalom, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 20-21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema mengucap syukur yang benar. Mengucap syukur yang benar. Alkitab mengajarkan orang Kristen agar senantiasa mengucap syukur. Banyak orang bersyukur kepada Tuhan kalau lagi keadaan yang baik, kalau lagi sukses, kalau lagi berhasil, kalau naik jabatan atau pangkat, kalau dapat rezeki atau berkat, baru akan bersaksi, bersyukur. Itu tidak salah. Tetapi hendaklah kita mengingat firman Tuhan bahwa kita mengucap syukur bukan hanya dalam keadaan baik-baik saja, tetapi dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur atas segala sesuatu. Apakah kita senantiasa mengucap syukur? Dan bagaimana pengucapan syukur kita? Maka mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Pertama, mengucap syukur bersifat kontinu atau terus-menerus. Ini hal yang pertama. Bahwa mengucap syukur tidak dibatasi waktunya. Tetapi mengucap syukur bisa dilakukan kapan saja. Selama Allah tidak berhenti mengasihi dan memelihara kita, maka selama itu pula selalu ada alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Mengucap syukur tidak hanya waktu tertentu, pagi hari waktu bangun, atau siang hari waktu makan, malam hari waktu mau tidur, tidak. Tetapi dikatakan bahwa mengucap syukur itu tidak ada batasnya. Kapan saja, di mana saja, atas segala situasi apapun, kita diajar untuk mengucap syukur. Dan itulah yang harus kita perhatikan pertama-tama. Lalu yang kedua, mengucap syukur dikatakan atas segala keadaan, atau dalam segala situasi, susah ataupun senang, suka ataupun duka. Itulah perjalanan kehidupan kita. Dan mengucap syukur itu adalah merupakan karakter kehidupan rohani orang Kristen. Kalau kita perhatikan Efesus 5 ayat 4 dikatakan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, maka jangan selalu diucapkan, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kita mengucap syukur dengan cara yang pantas. Dikatakan di sini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kepada Allah dan Bapa kita. Tentu saja, saudara, kita harus perhatikan. Kita mengucap syukur dengan cara yang pantas. Artinya, jangan bersyukur setelah kita berbuat dosa. Karena itu bukan cara yang pantas. Tapi bersyukur dalam segala situasi, dalam segala sesuatu, meskipun ada penderitaan, ada tantangan, tetapi kita mampu untuk bersyukur karena kita tahu dalam segala situasi yang sulit ada Tuhan yang senantiasa menopang kita. Amin. Jadi kita bersyukur karena penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Dan yang ketiga, Allah haruslah menjadi pusat pengucapan syukur, bukan manusia. Pengucapan syukur itu harus ditujukan kepada Allah yang sudah menjaga, memelihara, serta memberkati kita. Kita melihat ada contoh
di dalam Lukas pasal 18. Ada orang Samaria dan orang Farisi. Orang Farisi itu merasa dirinya benar. Lalu dia berkata, aku bersyukur. Tapi dasar pengucapan syukurnya adalah karena kebanggaan atau kesombongan atas prestasi yang dia pikir sudah dia capai dengan kemampuannya. Tapi beda dengan pemungut cukai dan orang Samaria. Mereka mengucap syukur, bahkan sampai tersungkur, karena justru merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi jelas bahwa orang Farisi kelihatan casingnya bagus, kata-katanya bagus, tetapi dalamnya penuh dengan kemunafikan. Orang Samaria yang notabene tidak diperhitungkan di antara orang-orang Yahudi, tetapi justru mengerti arti pengucapan syukur yang sesungguhnya. Kadang inilah yang terjadi. Orang yang mengerti kebenaran seperti orang Farisi, tapi hidupnya tidak sesuai dengan pengetahuan ataupun pengakuan imannya. Malah orang yang belum mengenal Tuhan bisa mengerti bahwa dirinya adalah orang berdosa dan hidupnya lebih saleh dan takut akan Tuhan. Begitu banyak orang yang sulit mengucap syukur. Kenapa? Karena berpusat kepada dirinya sendiri. Karena merasa bahwa dialah yang sudah berusaha sehingga dia berhasil. Merasa bahwa karena dialah yang sudah berjuang, maka dia mendapatkan sesuatu. Padahal sesungguhnya, setiap saat, jika kita masih bisa bernafas pun, itu karena kemurahan Tuhan. Jadi, baiklah kita, dan marilah kita mengucap syukur senantiasa, tidak henti-hentinya. Karena seperti tarikan nafas kita, maka kita juga tidak pernah bisa berhenti mengucap syukur. Mengucap syukur haruslah menjadi karakter kita, menjadi kebiasaan baik, menjadi gaya kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami memiliki pemahaman yang benar tentang mengucap syukur dan menjadikan pengucapan syukur sebagai gaya kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Terima kasih untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menerapkan dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.